Halo, perkenalkan nama saya Vika Kristiani Renila Batuael dengan NIM 2302471 dari kelas 5 TI 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Forward and Backward Chaining. Kita masuk pada Inference Engine. Komponen utama dalam sistem berbasis pengetahuan atau expert system bekerja dengan mekanisme match fire. Yang pertama match, mencocokkan fakta dengan aturan yang ada di knowledge base. Yang kedua fire, mengeksekusi aturan yang cocok dan menghasilkan fakta baru. Ada komponen penting, yang pertama knowledge base, kumpulan aturan if then rules. Yang kedua database atau working memory, berisi fakta yang diketahui. Contoh aturannya ada if A is kali then B is Y. Kemudian forward chaining atau data driven reasoning. Forward chaining atau data driven reasoning, proses penalaran dari fakta ke kesimpulan. Dimulai dari data atau fakta awal, sistem mencari aturan yang premisnya cocok. Ketika aturan cocok, kesimpulan ditambahkan sebagai fakta baru. Berlanjut hingga tujuan ditemukan atau tidak ada lagi aturan yang cocok. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan forward chaining. Kelebihannya ada di sebelah kiri, cocok untuk pengumpulan data otomatis, sistem kontrol, dan monitoring. 2. Mampu menghasilkan beragam kesimpulan dari fakta yang tersedia. Yang ketiga, efektif ketika fakta awal banyak, tujuan belum jelas. Ada juga kekurangannya di sebelah kanan. Yang pertama, bisa memeriksa fakta yang tidak relevan dengan tujuan. Yang kedua, sulit menentukan prioritas fakta yang paling penting. Yang ketiga, dapat menghasilkan banyak jalur pencarian yang tidak efisien. Nah, ada juga contoh kasus forward chaining. Aturan 1. Jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, artinya pasien menderita strep throat. Yang kedua, jika suhu pasien 100 derajat F, pasien mengalami demam. Yang ketiga, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan demam, dicurigai infeksi bakteri. Nah, fakta awalnya yaitu suhu sama dengan 102 derajat F, sakit lebih dari 1 bulan, tenggorokan sakit. Proses inferensinya, yang pertama, rules 2 cocok, tambahkan fakta pasien demam. Rule 3 cocok, tambahkan fakta infeksi bakteri. Rule 1 cocok, simpulkan pasien strep throat. Kesimpulannya, proses berjalan maju dari fakta ke hasil akhir. Nah, kemudian ada backward chaining, goal-driven reasoning. Proses penalaran dari tujuan ke fakta, dimulai dari hipotesis atau goal, lalu mencari aturan yang bisa membuktikan hipotesis tersebut. Jika kondisi belum terpenuhi, sistem akan membentuk sub-goal untuk mencari fakta pendukung. Dia akan berhenti jika tujuan terbukti benar berdasarkan fakta dan tujuan gagal dibuktikan, atau tidak ada aturan yang cocok. Contoh kasus backward chaining. Tujuan, buktikan pasien memiliki strep throat. Aturan dan fakta sama dengan kasus sebelumnya. Fakta sama dengan suhu 102 derajat F, sakit lebih dari 1 bulan, tenggorokan sakit. Sistem mulai dari strep throat dan mencari aturan yang mendukungnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, untuk membuktikan strep throat, sistem mencari aturan yang memiliki strep throat di bagian then. Yang kedua, rule 1 cocok, perlu buktikan sakit tenggorokan dan infeksi bakteri. Yang ketiga, fakta menunjukkan sakit tenggorokan benar. Yang keempat, untuk infeksi bakteri, lihat rule 3, butuh demam dan sakit lebih dari 1 bulan. Yang kelima, fakta, sakit lebih dari 1 bulan benar, tapi demam belum terbukti. Lihat rule 2, suhu lebih dari 100 sama dengan benar. Semua kondisi terpenuhi,
hipotesis terbukti. Kesimpulannya, proses berjalan mundur dari kesimpulan ke fakta, goal ke data. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan backward chaining. Kelebihannya, fokus pada tujuan tertentu, tidak menyimpang, pertanyaan lebih relevan dan langsung menuju pembuktian, cocok untuk sistem diagnostik atau troubleshooting. Kekurangannya, bisa terjebak pada jalur penalaran yang salah dan terus diikuti, tidak efisien jika banyak hipotesis yang mungkin, kurang cocok untuk masalah yang butuh pengumpulan data besar. Nah, kemudian untuk teknik pencariannya, kedua metode ini ada beberapa teknik yang dikembangkan. Teknik tersebut yang pertama ada Depth First Search atau DFS. Menelusuri node secara vertikal atau mendalam, dari akar sampai cabang terakhir. Setelah satu cabang selesai, baru kembali ke cabang lain. Kelebihannya, dapat menemukan solusi yang dalam, menggunakan memori kecil dibanding BFS, cocok untuk ruang pencarian luas tapi solusi dalam. Kekurangannya, bisa terjebak di jalur panjang yang tidak mengarah ke solusi, butuh waktu lama untuk ruang masalah besar, tidak menjamin solusi optimal. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan gambaran dari teknik pencarian DFS. Kemudian teknik yang kedua ada Breadth First Search atau BFS. Menelusuri semua node pada satu level sebelum turun ke level berikutnya. Kelebihan, menjamin menemukan solusi optimal jika biaya sama, semua kemungkinan diperiksa di setiap tingkat. Kekurangannya, memerlukan banyak memori untuk menyimpan semua level. Memerlukan banyak memori untuk menyimpan semua node di satu level. Waktu lama jika solusi ada di dalam level. Memerlukan banyak memori untuk menyimpan semua node di satu level. Waktu lama jika solusi ada di level dalam. Kurang efisien untuk masalah besar. Ini gambar berikut adalah contoh dari teknik BFS. Kemudian ada teknik Best First Search atau Heuristic Search, menggunakan pengetahuan tambahan atau heuristik untuk memandu pencarian ke node yang paling menjanjikan. Menilai setiap node dengan fungsi evaluasi atau heuristic value, fokus pada jalur yang memiliki kemungkinan tertinggi menuju solusi. Kelebihan, mengurangi beban komputasi dengan mengabaikan jalur tidak menjanjikan, cepat menemukan solusi terbaik, meniru cara berpikir manusia atau intuitif. Kekurangan, kualitas hasil yang sangat bergantung pada heuristic function, tidak selalu menjamin solusi global optimum, bisa bias jika informasi awal salah. Nah, ini adalah contoh dari teknik pencarian Best First Search. Kemudian kita masuk pada kesimpulan umum. Ada 3 poin dari materi ini. Ada aspek forward chaining dan backward chaining. Untuk aspek dari arah penalaran, forward chainingnya dari fakta menuju ke kesimpulan. Untuk backward chaining dari kesimpulan ke fakta, cocok untuk pengumpulan data, monitoring, diagnosis, pembuktian, hipotesis. Fokusnya, kalau forward chaining fokus pada data driven, sedangkan backward chaining fokus pada goal driven. Kelebihannya, forward chaining dapat menghasilkan banyak kesimpulan, backward chaining bisa mengejar jalur yang salah. Kekurangan, backward chaining tidak selalu relevan. Backward chaining fokus dan efisien pada tujuan. Nah, kesimpulannya, forward chaining berpikir dari bukti menuju kesimpulan. Backward chaining berpikir dari kesimpulan menuju bukti. DFS, BFS, dan Best First Search, teknik pencarian untuk menentukan jalur penalaran. Pemilihan metode tergantung pada tujuan sistem dan karakter masalah. Nah, itu dia. Cukup sekian mengenai penjelasan saya tentang backward chaining dan forward chaining. Maaf jika terdapat kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih.